Situasi siaga 1 di Timur Tengah. Ya, kawasan ini sekali lagi berdiri di ambang jurang perang yang terbuka. Baru saja terjadi sebuah serangan udara yang belum pernah ada presidennya, dan targetnya kali ini bukan main-main, langsung ke jantung pertahanan Iran. Seluruh dunia sekarang sedang menahan napas. Mari kita bongkar bersama apa sesungguhnya yang terjadi di balik serangan nekat ini. Dan inilah respons pertama yang paling keras yang kita dapatkan. Langsung dari mantan duta besar kita untuk Iran, Dian Wirjurit. Perhatikan kata-katanya. Biadab, pengecut, sangat-sangat terkutuk. Ini bukan lagi sekedar kecaman diplomatik, ini adalah sebuah vonis moral. Oke, mari kita fokus dulu pada kronologi peristiwanya. Sabtu, 28 Februari 2026, dunia dikejutkan oleh berita bahwa serangan udara Israel menargetkan langsung ibu kota Iran, Teheran. Ini harus kita garis bawahi. Ini bukan lagi serangan terhadap proksi, bukan lagi di wilayah perbatasan yang sengketanya udah biasa. Ini adalah sebuah agresi langsung ke pusat kekuasaan Iran. Rudal-rudal dilaporkan menghantam area Jomhori dan kawasan universitas. Bayangkan, ini adalah jantung kehidupan sipil di Teheran. Serangan ini menjadi serangan langsung pertama sejak gencatan senjata tahun lalu memecah ketenangan yang rapuh. Dan yang lebih mengerikan lagi, Israel secara terbuka telah memperingatkan akan adanya serangan-serangan susulan. Tapi, untuk benar-benar memahami besarnya provokasi ini, kita harus lihat konteksnya. Waktu penyerangan ini bukan kebetulan. Sama sekali bukan. Ini adalah sebuah pesan yang sangat diperhitungkan. Sebuah pengkhianatan yang terukur. Coba kita lihat lini masa ini. Setelah perang singkat tahun 2025, ada gencatan senjata. Lalu baru saja, dialog nuklir antara Iran dan Amerika dimulai lagi di Jenewa. Ini adalah sebuah secerca harapan, bukan? Nah, harapan itulah yang kini musnah, sengaja dihancurkan oleh serangan ini. Dan inilah yang menurut Duta Besar Wirjurit menjadi puncak kebiadaban. Menyerang di bulan suci Ramadan, di saat sebuah bangsa sedang fokus pada kegiatan ibadah mereka. Ini jelas-jelas dianggap sebagai sebuah tindakan pengecut yang sengaja memanfaatkan momen ketenangan spiritual untuk melancarkan agresi militer. Ini kemudian membawa kita pada sebuah pertanyaan yang sangat fundamental tentang perundingan di Jenewa itu. Apakah itu semua merupakan sebuah upaya yang tulus untuk berdamai? Atau jangan-jangan hanya sebuah kedok? Analisis dari sang mantan duta besar ini seolah membuka tabir yang selama ini disembunyikan oleh media-media barat. Begini, narasi resmi yang kita dengar selalu menyebutnya sebagai dialog damai. Tapi kalau kita lihat dari kacamata Duta Besar Wirjurit, ini adalah intimidasi murni. Syarat-syarat yang diajukan di meja perundingan itu katanya bukan untuk dinegosiasikan, melainkan untuk dipaksakan di bawah todongan senjata. Dan inilah inti dari argumennya, sebuah kutipan langsung yang bisa dibilang membongkar semuanya. Ketika satu pihak mendikte semua syarat, itu bukan lagi diplomasi, itu adalah pemaksaan kehendak. Sebuah provokasi yang sejak awal memang sepertinya dirancang untuk gagal. Perlu diingat, intimidasi ini bukan cuma terjadi di meja perundingan. Pada saat yang bersamaan, armada Angkatan Laut Amerika Serikat yang dipimpin oleh kapal induk USS Abraham Lincoln sudah dalam posisi siaga di Selat Hormuz. Pesannya sangat jelas, setujui syarat kami atau kalian akan hadapi konsekuensinya. Jadi kalau diplomasinya hanya kedok dan tekanan militer terus meningkat, maka kita harus berani bertanya, apa sebetulnya tujuan akhir dari serangan nekat ke jantung Iran ini? Seluruh analisis ini berakar pada satu premis fundamental dari Duta Besar Wirjurit, yaitu kepemimpinan Israel dan Amerika Serikat di bawah era Netanyahu dan Trump adalah pihak yang rekam jejaknya sudah membuktikan bahwa mereka sama sekali tidak bisa dipercaya. Maka sampailah kita pada pertanyaan paling menakutkan yang sekarang menggantung di udara. Apakah serangan ke jantung Teheran ini hanyalah sebuah umpan? Sebuah jebakan yang sengaja dipasang untuk memancing respons militer yang masif dari Iran dan akhirnya menyeret seluruh dunia ke dalam konflik global? Dengan semua kartu yang sekarang seolah sudah terbuka di atas meja, kita seperti sedang menyaksikan sebuah hitungan mundur. Pertanyaannya bukan lagi jika akan terjadi eskalasi, tapi kapan dan seberapa besar eskalasi berikutnya nanti. Tentu saja, respons internasional datang dengan sangat cepat. Negara-negara Teluk, lalu China, dan juga Rusia serentak menyerukan semua pihak untuk menahan diri. Dunia saat ini sedang berusaha keras menarik tuas rem darurat. Dan jangan kita kira ketakutan ini adalah hal baru. Duta Besar Wirjurit bahkan berbagi sebuah fakta yang mengerikan dari masa tugasnya di sana.
Ia bilang, kedutaan-kedutaan besar negara lain di Teheran sudah pernah menyiapkan rencana darurat untuk evakuasi ke Kedutaan Besar Republik Indonesia. Itu menunjukkan bahwa mereka tahu ancaman serangan Israel ini sangatlah nyata dan sudah lama membayangi. Jadi sekarang, bola ada di tangan Iran. Sebuah negara yang kedaulatannya dilanggar, yang ibu kotanya diserang di bulan yang paling suci. Pertanyaannya sekarang saya lemparkan kepada Anda semua. Menurut kalian, apakah Iran akan diam saja? Atau kita semua saat ini sedang menghitung mundur menuju kehancuran total di Timur Tengah?